Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 56. Udah sampai akhir bab, yaitu 60 kalau tidak salah ini. Nah, ya, 60. Ya, kita lihat di halaman 56. Nah, ini ada tugasnya membuat tulisan. Petunjuk: tulislah sebuah teks eksposisi analitis dari berbagai macam isu di media. Jadi caranya kalian cari apa permasalahan yang kira-kira yang muncul di media sekarang ini. Nah, itu kamu buat semacam riset ya. Cari di media. Berilah minimal 2 argumen atau pendapat ya, pendapat pendukung ya, ditambah dengan penjelasan untuk mendukung pernyataan ide pokok atau thesis statement kamu. Ikuti format atau bentuk dari teks eksposisi yang diberikan pada bagian building blocks. Nah, di awal sudah disampaikan bagaimana building blocks-nya. Kita lihat ke atas. Nah, ini dia. Ini bentuknya. Nah, ada seperti ini ya. Pelajari ini. Nah, seperti ini ya. Tapi konkretnya seperti pada awal bab kita lihat. Nah, ini dia global warming ya. Di sini ada teks awalnya ya. Ada thesis statementnya di sini ya. Yang kedua ada tesis pendukung ya, alasan-alasannya kenapa harus penting dan segala macamnya. Begitu di paragraf ketiga ya, mungkin dari bentuk yang lain, alasan yang lain, dan keempat dan terakhir bab terakhir adalah kesimpulan. Nah, kalian buat seperti itu ya di halaman 56 ini. Nah, lanjut. Ketika kamu selesai menulis paragraf pertama, ya, konsultasikan kepada guru untuk memperoleh perbaikan-perbaikan terhadap tulisan kamu itu. Jadi, bukan paragraf, draft, ya, draft pertama. Jadi setelah kamu buat dulu dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Ya, setelah selesai bab 1, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Artinya ada 4 paragraf ya. Karena minimal 2 argumen. Jadi minimal 4 paragraf. Paragraf pertama yaitu thesis statement. Paragraf kedua argumen yang ditambah explanation-nya untuk mensupport ya thesis statement. Argumen pertama, paragraf ketiga, argumen kedua, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan atau penekanan terhadap isu atau permasalahan yang sedang kamu bahas. Nah, setelah dibuat draftnya ini, nah, masuk ke draft kedua, kamu tulis. Setelah dibuat maksudnya begini, setelah draft pertama kamu buat selesai dan dikoreksi oleh guru ya, setelah kamu konsultasikan dengan guru, nah hasil perbaikan dari guru itu kamu masukkan ke draft kedua ya, masukkan ke draft kedua. Setelah itu kamu perbaiki. Nah, selanjutnya perbaiki lagi, dicek lagi kepada guru ya. Setelah kamu buat draft kedua ini, kamu perbaiki dan segala macam, kamu cek lagi ke guru. Kalau sudah selesai, maka
Nah, masuklah ke final draft terakhir. Nah, begitu caranya. Nah, bagaimana topiknya terserah ya, terserah topiknya tentang apa. Ya, isu yang kamu angkat itu tentang apa. Yang terpenting kamu buat sendiri, tidak dibuatkan oleh orang lain, apalagi mencontek dan segala macamnya. Nah, jadi buat dulu dalam bahasa Indonesia, masalah teksnya itu buat dalam bahasa Indonesia dulu. Draft pertamanya, paragraf pertamanya seperti apa, ada thesis statementnya. Sebagai contoh mungkin pentingnya belajar berkelompok, bisa jadi seperti itu. Setelah itu paragraf pertamanya ya itu kenapa kamu merasa penting permasalahan ini kamu angkat, dan apa keuntungan, berikan dua keuntungan ya, dua keuntungan belajar kelompok. Nah, di paragraf kedua kamu jelaskan keuntungan pertamanya apa, jelaskan secara mendetail, dan paragraf ketiga begitu juga, keuntungan keduanya apa, dijelaskan juga secara mendetail. Dan paragraf keempat atau penutup, kalian berikan penekanan bahwa belajar kelompok itu sangat penting karena ini bisa meningkatkan nilai misalnya. Tergantung bagaimana kamu membuat argumennya ya, seperti itu. Sebaiknya dalam bahasa Indonesia dulu, baru itu setelah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lanjut ke bagian F, mari berkontribusi. Nah, kontribusinya seperti apa? Atau berkarya. Ini create, berkarya atau berkontribusi. Pilihlah satu dari aktivitas yang diberikan di bawah ini. Nah, jadi ada dua aktivitas. Yang pertama, kamu telah dipilih sebagai petugas proyek untuk mempertontonkan ya atau memamerkan pameran dari seni dunia liar ya. Pameran atau satwa liar, eksibisi seni hewan liar terhadap fauna dan flora di Indonesia. Nah, tujuan dari pameran kehidupan atau satwa liar ini untuk menggalang dana untuk mensupport atau mendukung konservasi atau peremajaan ya terhadap binatang-binatang yang hampir punah di Indonesia. Kamu harus menulis sebuah teks eksposisi terhadap konservasi terhadap binatang dan menggunakan teks eksposisi tersebut sebagai pidato kamu untuk dalam pembukaan acara tersebut. Kamu juga bisa membuat poster ya, poster untuk menggambarkan keadaan yang memprihatinkan dari binatang-binatang yang tidak berdosa ini yang dibunuh atau ditangkap oleh pemburu liar. Nah, jadi tugas pertama seperti itu, membuat sebuah teks eksposisi. Caranya hampir sama juga dengan membuat seperti ini ya, yang writing connection, cuman bedanya tidak ada draft. Mungkin konsultasinya boleh dengan guru, bisa juga atau dengan teman, silakan. Itu tugasnya yang pertama. Yang kedua, membuat pamflet atau sebuah film untuk mengedukasi teman-teman kamu di sekolah terhadap bahaya
penggunaan obat-obat terlarang dan rokok. Nah, pastikan kamu memasukkan atau menempelkan banyak gambar di pamflet tersebut. Jadi masukkan gambar-gambar yang banyak sehingga bisa menarik orang untuk melihat pamflet yang kamu buat. Ini contohnya ya. Nah, lanjut halaman 60. Formative assessment. Nah, ini imbal balik terhadap apa yang telah kamu pelajari. Saya bisa melakukannya. Selesaikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, yang nomor 1, hal yang paling menarik yang saya pelajari di bab ini adalah, nah kamu buat apa hal yang menarik yang kamu pelajari. Mungkin dalam penulisan teks eksposisi ini kamu menemukan berita yang menarik atau membuat artikel yang menarik. Nah, bisa juga dibuat seperti itu jawabannya. Bagian yang paling saya nikmati atau paling senangi ya, sebutkan dalam proses belajar di bab ini apa saja. Saya ingin mempelajari lebih banyak tentang, nah kamu buat misalnya tentang exposition text ini, kamu ingin lebih mendalam, terserah. Bagian paling susah dari bab ini adalah, nah bagian mana yang paling susah? Mungkin membuat teks ya, membuat teks exposition itu, karena harus melakukan beberapa kali, membuat beberapa buah draft pertama, draft kedua, dan final draftnya. Yang kelima, saya harus bekerja lebih keras pada bab mana, bagian mana yang kamu harus lebih belajar lebih keras lagi. Itu untuk bagian yang pertama, menyelesaikan statementnya. Yang kedua, bacalah pernyataan di bawah ini dan checklist pilihan yang paling cocok dengan kamu. Ya. Ini sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju sama sekali. Ya. Teks sangat mudah dipahami ya, artinya teks pada bab ini ya, teks yang diberikan oleh buku ini ya, apakah sangat mudah dipahami? Kalau sangat mudah ya, checklist di sini. Kalau ragu-ragu, checklist di sini. Kalau kamu tidak paham sama sekali, nah checklist di sini. Berikutnya, saya tahu bagaimana menulis sebuah teks eksposisi. Ya, begitu juga kalau kamu sangat mengetahui atau menguasai bagaimana menulis teks eksposisi, checklist di sini atau di sini. Ragu-ragu, tulis di maybe ini. Kalau tidak bisa sama sekali, checklist di sini. Nah, begitu juga berikutnya, saya bisa menulis teks eksposisi, sebuah teks eksposisi. Berikutnya, saya tahu format dari teks eksposisi. Nah, harusnya kamu kalau ini harus mengetahui, ya harusnya definitely, ya. Kalau tidak tahu, masa sudah belajar tapi tidak tahu juga, kan aneh. Yang berikutnya, saya bisa membuat sebuah pamflet. Nah, kalau khususnya kalau tugasnya nomor 2 ini, ya tentu kamu bisa membuat pamflet. Nah, berikut rencana saya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan di bab ini. Nah, kamu buat apa rencana yang akan kamu lakukan agar bisa menyelesaikan atau mengerti materi yang ada di bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya kalau
Kalau terbantu, jangan lupa subscribe dan like-nya video ini. Jangan lupa juga sampaikan pada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa.